Pernah nggak sih kalian tengah malam sedang scrolling sosmed, kemudian kalian melihat teman-teman kalian membeli mobil baru dan kalian juga melihat sekelompok eh, orang sedang membahas investasi yang mungkin kalian sendiri tidak paham apa itu maksudnya. Dan di detik itu juga kalian merasa bahwa dunia ini berjalan sangat cepat sedangkan kalian diam di tempat. Rasa gelisah, rasa takut ketinggalan itu ada di dalam diri kalian. Dan hati-hati jika kalian mengalami indikasi seperti ini, artinya bahwa itu adalah otak kalian sedang dibajak dengan fenomena yang bernama FOMO. Secara teknis, FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan ketika kita melihat orang lain yang memiliki pengalaman jauh di atas kita atau mereka sedang melakukan hal yang sedang hype dan kemudian kalian tidak ada di sana. Tapi secara psikologis, FOMO itu adalah kegagalan sistem otak kita untuk membedakan mana yang benar-benar penting untuk diri kita sendiri dan mana yang hanya menjadi sampah untuk diri kita sendiri. Dan karena itu, kita selalu merasa bahwa FOMO itu kita harus mengikuti yang orang lain sedang sedang hype di kalangan kalian atau di lingkungan kalian, biasanya dari sosmed. Ya, itu membuat mental kita lelah sendiri jadinya. Kecuali FOMO-nya ini eh, dalam hal yang baik, misal FOMO tentang eh, tempat ibadah yang baik, hingga itu memotivasi kalian untuk berangkat ke tempat ibadah tersebut, itu sangat diperbolehkan. Tapi di era gempuran media sosial saat ini, apakah FOMO itu dilarang? Dan kalau dilarang, seberapa jauh batasannya? Jangan sampai kita juga karena takut FOMO sampai kita takut ketinggalan zaman. Oke, pada video kali ini saya akan membahas fakta-fakta menarik tentang FOMO. Maka simak video ini baik-baik. Jadi menurut sains itu FOMO itu adalah warisan evolusi dari zaman purba yang dimana kalau mereka ketinggalan informasi sedikit saja nyawa taruhannya. Kita ambil contoh misal di suatu desa diserang nih sama predator atau hewan buas atau bahkan kelompok penjahat pada zaman itu, dan kemudian desa sebelahnya itu tidak tahu informasi tersebut sehingga dia tidak bisa berjaga-jaga dan tidak bisa memiliki persiapan yang cukup untuk melawan ancaman tersebut, dan hasilnya nyawa mereka pun harus melayang diterkam hewan buas. Dan oleh karena itu otak kita sampai sekarang masih memiliki warisan evolusi dari manusia purba atau nenek moyang kita. Nah, karena itu makanya kalian melihat postingan atau melihat hal-hal yang sedang hype di media sosial, kemudian kalian merasa ketinggalan, yang bahkan jika kalian tidak melakukan hal itu pun tidak menjadi masalah bagi kalian. Kalian masih bisa hidup, masih bisa makan, dan lain-lain. Penelitian terbaru di tahun 2025 menunjukkan bahwa saat kita merasa membandingkan diri dengan orang lain dan merasa ketinggalan apapun dari orang lain, otak kita itu menunjukkan lonjakan gelombang theta sebesar 17%. Ini artinya sinyal dan ingatan memori masa lalu dari evolusi itu masih sangat kuat sehingga kalian merasa tidak ingin tertinggal hal apapun yang sedang hype di lingkungan ataupun di media sosial. Tapi FOMO itu bukan hal yang murah sebenarnya. Kenapa begitu? Yang pertama, secara finansial, data menunjukkan 60% dari kita melakukan pembelian impulsif kurang dari 24 jam hanya karena takut dibilang kudet atau ketinggalan tren. Sehingga kita tidak mau pikir panjang, kita langsung saja membeli barang yang sedang hype dan kita bisa memamerkan kepada orang lain yang mungkin tidak peduli dengan kita. Dan sekarang masuk ke pertanyaan besarnya, apakah FOMO itu boleh? Dan kalau boleh, seberapa jauh bolehnya? Oke, sebenarnya
tidak ada larangan bahwa FOMO itu tidak boleh. Dan sebenarnya FOMO itu boleh. Asal untuk hal yang positif. Misal, FOMO-nya kalian ini ada teknologi AI terbaru sehingga kalian mempelajarinya, mendalaminya agar untuk mempermudah produktivitas kalian sendiri. Dan FOMO itu tidak boleh jika ada 3 hal ini. Yang pertama itu yang merugikan secara finansial. Bagaimana itu? Ketika FOMO kalian itu sudah merujuk pada keuangan kalian yang tidak stabil. Misal ada investasi yang sedang hype di salah satu instrumen, kemudian kalian all in semua tabungan kalian di instrumen tersebut, sehingga ketika sahamnya jatuh atau kalian rugi besar, nah di situ kalian berpikir bahwa aduh gua ngapain ikut-ikutan kalau ujung-ujungnya rugi. Nah itu dia, maka pentingnya kita sebagai manusia yang mempunyai akal untuk berpikir kritis dan tidak all in dan menyerahkan semuanya yang kita punya agar dilihat orang lain. Sebenarnya jadilah diri kalian sendiri. Yang kedua, FOMO itu dilarang kalau sudah merujuk pada mental kita yang kena. Contohnya ketika kita melihat kesuksesan orang lain, kemudian diri kita merasa rendah diri dan merasa sangat ketinggalan. Sehingga kita merasa, ya intinya kita merasa rendah diri dan kita merasa capek sendiri dengan kehidupan. Kita melihat kesuksesan orang lain sedangkan hidup kita yang begini-begini saja. Yang ketiga, FOMO itu tidak baik ketika kalian menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal yang sebenarnya tidak perlu untuk diri kalian sendiri. Contoh, FOMO apa nih? Tren inilah, tren itulah. Kemudian kalian all in waktu kalian sehingga waktu yang kalian terbuang-buang itu bisa menghambat produktivitas kalian sendiri. Oke, jadi FOMO itu gangguan kecemasan ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu hal yang sedang hype, kemudian kita merasa tertinggal karena kita tidak ada di sana. Dan FOMO itu sebenarnya tidak dilarang asalkan tidak merugikan diri kalian sendiri. So, jadi kalian harus punya kesadaran tinggi, kesadaran diri tinggi. Untuk kalian itu paham bahwa FOMO ini baik nggak sih untuk diri kita? Kalaupun baik, seberapa boleh kita FOMO? Dan yang paling penting adalah jaga batasan. Oke, segitu saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat Selamat siang.